Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu, untuk kasih setiamu yang tercurah dalam hidup kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu, pimpin sertai kami. Beri kami sukacita untuk dapat membalas kasih-Mu yang Kau curahkan pada kami. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang menjagai, Bapa yang memberkati. Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita jumpa lagi di ibadah online 11 Oktober 2020. Sukacita penuh melimpah atas kehidupan kita bila kita bersandar penuh kepada Tuhan. Berat, ringan, masalah sering datang dalam kehidupan kita. Namun dengan bersukacita kita dapat menyelesaikan itu semua, karena Tuhan tahu kita mampu. Kita punya iman yang kuat untuk menyelesaikan itu semua. Ingat, Tuhan izinkan berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, agar kita kuat, agar kita lebih hebat lagi. Tangan kuat yang selalu memegangku, karena aku tahu Kau tak biarkan kami hidup sendiri, Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang mengerti. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ku perlu Engkau, Yesus, saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu
selalu menuntunku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Katakan tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku Tuhan. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia, ku mau mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Tangan kuat yang memegangku Tuhan, selalu menuntun di sepanjang hidup kami Yesus. Syukur Tuhan, syukur buat kasih-Mu Yesus, syukur buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Amin. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Syukuris. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Engkau Yesus. Satu-satunya yang ku percaya hanya Engkau Tuhan. Syukur karena Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
Shalom, jemaat GBS Haleluya Palur yang belum berani mengikuti ibadah tatap muka, dan juga sahabat yang masih mencintai ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Kita telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama tentang kasih Allah agar kita makin tumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Maka Tuhan, kami telah siapkan hati, kami siapkan jiwa, kami siapkan roh, agar kami dapat belajar bersama tentang kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Kami dapat menikmati penjagaan dan pemeliharaan-Mu di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan belajar menikmati penjagaan dan pemeliharaan Allah. Mengapa tema ini kita pelajari bersama? Karena banyak orang yang mengerti bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan menjaga, bahwa Tuhan memelihara, tetapi dia belum pernah menikmatinya. Mari Bapak Ibu, kita awali dari kalau Bapak Ibu melihat rumah orang kaya. Rumah orang kaya itu pasti dijaga. Ada penjagaan yang ketat di situ. Apa tujuannya? Tujuannya ialah supaya si pemilik rumah itu dapat dengan tenang menikmati hidupnya. Walaupun berapa harganya, berapa harus bayar, mereka berani. Supaya rumahnya aman. Nah, Allah kita juga kepengen seperti itu. Kita berada di dalam dunia ini supaya merasa menikmati penjagaan dan pemeliharaan Allah. Bagaimana menerjemahkan ayat yang diberikan Allah kepada kita? Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah Bapak Ibu sudah yakin dengan ayat ini? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita pelajari. Agar ayat ini mudah dinikmati, maka saya berikan contoh terlebih dahulu. Perbedaan antara orang kaya dengan orang menengah. Ya, perbedaan orang kaya dengan orang menengah. Orang kaya yang memiliki kekayaan yang limpah, misalnya seseorang yang memiliki beberapa pabrik di dalam dunia ini. Itu dengan mudahnya, dia itu telepon kepada dealer, 100 sepeda motor untuk didatangkan, 10 mobil untuk didatangkan dalam hari itu. Dan anehnya, 100 sepeda motor, 10 mobil, dalam kisaran waktu tidak lama sudah datang ke pabriknya. Lalu si orang kaya itu membagi-bagikannya kepada jemaat yang memiliki jabatan penting di perusahaannya. Kalau orang miskin, kalau orang menengah mau beli motor satu aja bingung bagaimana cara bayarnya. Sehingga dia harus berpikir, harus berhemat, harus sekian lama. Belum tentu punya motor. Orang kaya, kalau dia sakit, atau anak orang kaya kalau dia sakit, dia mesti cari obat yang terbaik.
dia mesti mencari segalanya yang terbaik. Kalau dengan obat terbaik belum sembuh, lalu dia panggil dokter. Kalau panggil dokter juga belum berkurang penyakitnya, dia pasti bawa ke rumah sakit yang terbaik. Mencari ruang sal yang terbaik. Segalanya yang terbaik. Kalau kita yang sakit, kita menggunakan BPJS Bapak Ibu. Ya, lalu pakai antrian yang panjang. Nanti kalau dapat sal yang terendah. Fasilitas, ya, untuk mandi aja antri. Dan bau kamar mandinya itu luar biasa. Itu kalau orang yang menengah atau menengah ke bawah. Nah, tadi dikatakan Allahku akan memenuhi. Nah, mari kita imani dan kita pelajari bagaimana caranya supaya Allahku memenuhi ini ada di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, ada ayat yang mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Pertanyaan saya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Bapak Ibu percaya pada Yesus? Amin. Berarti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah anak-anak Allah. Supaya kita menikmati limpahnya berkat Allah, kekayaan Allah yang memelihara dan menjagai kita itu, jadilah anak Allah yang disayang oleh Allah. Kalau kita disayangi oleh Allah, otomatis segala fasilitas Allah itu dengan gampang dapat kita nikmati. Nah, ini baru kita dijagai dan dipelihara oleh kekayaan Allah. Agar hidup dikasihi oleh Allah, ya jadilah orang yang meneladani pola hidupnya Kristus sebagai Bapa kita. Pola hidup Kristus itu pola yang siap untuk melayani. Yesus pernah mengatakan di dalam satu ayat, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah menjadi pelayan Kristus? Kalau belum, ya mari kita daftar. Layanilah. Melayani seorang dengan yang lain. Melayani itu bukan hanya sekedar menjadi singer, leader, pendeta, dan sebagainya di gereja. Tetapi hidup melayani itu adalah hidup yang memperhatikan orang lain. Kalau kita kepingin dikasih dan disayangi Allah, kita harus siap berkorban. Contoh Tuhan Yesus. Dia selalu berkorban untuk orang banyak. Dia memikirkan kehidupan orang banyak. Dia menekan egonya. Lalu dia mulai melayani dan berkorban. Beranikah kita ambil keputusan untuk melayani dan untuk berkorban bagi orang lain? Melayani pun harus melayani dengan sepenuh hati, bukan hanya ngomong saya siap melayani. Saya sekarang jadi leader, saya sekarang jadi singer, saya sekarang melayani Tuhan, menjadi pendoa dan sebagainya. Melayani dengan sepenuh hati. Ingat Bapak Ibu, di balik pelayanan ada berkat
jaminan Allah yang selalu melekat di dalam hidup kita. Jadi pelayanan ini akan membuat jaminan melekat. Melekat itu tidak perlu kita ngomong. Itu sudah semua orang tahu. Dan diri kita merasakan tentang jaminan Allah ini. Mari kita, jika kita ingin menikmati penjagaan dan pemeliharaan Allah, periksa hati. Bila kita belum ambil keputusan. Sehingga melayani merupakan bentuk kasih kita kepada Allah. Bentuk kepercayaan kita sebagai anak-anak Allah. Cara yang kedua, jadilah orang yang berani bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ingatkan, mengucap syukur bukan teori, tetapi mengucap syukur adalah praktek. Mengucap syukur adalah bentuk luapan iman di dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah. Perhatikan, bangsa Israel itu dipelihara Allah di padang gurun selama 40 tahun. Makan disiapkan oleh Allah, bahkan limpah. Minum tidak pernah kekurangan. Kalau siang dijagai dengan tiang awan. Kalau malam dijagai dengan tiang api. Tetapi kenyataannya bangsa Israel tidak menikmati penjagaan dan pemeliharaan Allah. Dengan bukti selalu dia tidak mengucap syukur. Bahkan selalu dia menyalahkan. Menyalahkan Musa, menyalahkan Harun, menyalahkan Allah. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita telah dipelihara Allah. Kita telah diberkati oleh Allah. Kita telah dijagai oleh Allah. Tapi bagaimana ucapan syukur kita? Apakah kita mengucap syukur atau mengeluh? Nikmati kebaikan Allah yang telah mengangkat kita menjadi anaknya. Nikmati kebaikan Allah ini. Sehingga kebaikan Allah ini benar-benar dapat kita rasakan. Dapat kita ceritakan pada orang lain. Bagaimana sekali lagi dengan hidup kita? Apakah penjagaan dan pemeliharaan Allah sudah kita rasakan? Sudah kita nikmati? Bukti utama selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab di balik kekurangan, di balik sakit penyakit, di balik permasalahan hidup, bahkan di balik padang pasir, Allah tetap menjaga dan memelihara kita. Mari kita belajar bersyukur kepada Allah. Tetap meneladani Kristus yang datang untuk melayani. Tetap mempelajari, meneladani Kristus yang tidak pernah mengeluh di setiap keadaannya. Sehingga kalau kita sudah bisa tidak mengeluh, mengucap syukur, dan kalau kita sudah merasakan
kemurahan dan kasih Allah karena kita mensyukuri menjadi anak-anak Allah. Maka pemeliharaan Allah dan penjagaan Allah akan selalu ada di dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita balik, di dalam Kristus Yesus kita akan menikmati kekayaan Allah yang selalu melekat di dalam hati kita, sehingga penjagaan dan pemeliharaan Allah limpah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau izinkan kami belajar bersama. Bagaimana caranya untuk menikmati pemeliharaan dan penjagaan. Dan pelajaran ini telah kami nikmati, Tuhan. Kami telah tahu caranya. Ajari kami berani untuk menerapkan apa yang telah Kau katakan hari ini. Sehingga setiap hari kami dapat merasakan penjagaan dan pemeliharaan di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemana-mana bawa masker, pakai ya, bukan bawa. Kemana-mana pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan anggap sepele COVID-19. Tetapi dengan protokol kesehatan ini minimal sekian puluh persen aman buat kita. Apalagi kita dijaga dan dipelihara Allah. Yang kedua Bapak Ibu, GBS Haleluya Palur akan selalu kirimkan ibadah online kepada para pecinta ibadah online dengan tujuan Bapak Ibu dapat belajar bersama dengan kami. Dan kalau Bapak Ibu sudah membuka, tolong dong di-like. Ya, tolong di-like. Bila belum subscribe, supaya di-subscribe. Supaya kami dapat mengerti seberapa banyak yang membuka, seberapa banyak yang mencintai ibadah online. Dan bila berkenan, share kepada teman lain, supaya teman lain juga mendapatkan berkat dari ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur padamu Bapa, pagi yang indah ini Engkau berikan kesempatan pada kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini masih mengalami ketakutan dengan COVID-19. Tapi kami bersyukur Engkau berikan presiden yang luar biasa, Bapak Joko Widodo. Kau jagai dengan kesehatan. Kau kirimkan hikmat-Mu sehingga Pak Joko Widodo dapat mengendalikan bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang aman, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang terus Kau berkati. Berikan kemurahan-Mu kepada Pak Jokowi sehingga memiliki keputusan-keputusan yang bijaksana. Dilakukan oleh para menteri, dilakukan oleh para gubernur, dilakukan oleh para bupati, wali kota, dilakukan oleh para camat, para lurah, RW dan RT. Sehingga dengan melakukan instruksi dari Pak Jokowi, maka bangsa dan negara kami tenang dan maju bersama. Jauhkan dari berita-berita hoak, jauhkan dari gangguan-gangguan yang tidak baik, melainkan Tuhan tetap satukan bangsa dan negara kami di dalam nama-Mu, di dalam Bhinneka Tunggal Ika,
dan di dalam Pancasila. Terima kasih Bapa, Kau telah menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Bambang Swito, berdoa untuk Pak Paulus Sugito, Pak Sarjianto, Pak Hendra Wijaya, dan Ibu Suharsi, Ibu Marto. Jamaah Tuhan, mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya Engkau yang dapat mengerjakannya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah diberi apa yang menjadi keinginanmu. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Groner, Pak Sarjono, dan juga Koho. Kau juga jamaah Tuhan, berikan keberanian mereka untuk melangkah. Karena dengan langkah yang mereka punyai, mereka akan menikmati segala kemurahan yang telah Kau nyatakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Bambang Swito, untuk Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Ibu Darto, Ibu Hadi, Naomi, dan juga Feni. Kau juga jamaah Tuhan. Sehingga keberanian yang mereka miliki ini makin maju, makin berkembang. Iman mereka menjadi jawaban dari doa mereka. Terima kasih Bapa, Kau telah jamah mereka. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang lain, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang bermasalah angkat masalah mereka. Sehingga mereka menikmati kemurahan Allah, penjagaan dan pemeliharaan Allah. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah kami. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Maka Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau kembali ke aktivitasmu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Dan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.